Media Vietnam kena batunya. Remehkan timnas U19 Indonesia dan ejek mental pemain di AFF ternyata salah total. Timnas Indonesia mengguncang dengan menjadi juara. Temukan bagaimana hal ini bisa terjadi. Indra Syafri buat kejutan besar. Siap lepas pemain terbaiknya ke timnas Indonesia senior. Apa motif dibalik keputusan berani ini? Dan bagaimana dampaknya bagi masa depan timnas? Temukan semua detailnya di sini. Bikin gempar. Indra Syafri siap tepis label hanya jago di level ASEAN dan berani targetkan Piala Dunia U20 untuk timnas Indonesia. Apa strategi ambisius dan rencana besar yang akan mengubah peta sepak bola Indonesia yang telah ia siapkan? Tak pernah menyangka, media Vietnam ketakutan dan terpukul saat timnas Indonesia mengguncang dengan melewati level timnas Vietnam dan Thailand. Apa yang membuat mereka panik dan bagaimana Indonesia mengubah dinamika sepak bola Asia? Sensasional. PSSI era Erick Thohir dianggap pahlawan. Simak bagaimana kepemimpinan dan langkah cerdasnya mengantarkan timnas Indonesia U19 menjadi juara Piala AFF. Apa yang membuat keberhasilannya begitu menggemparkan dan mengapa semua orang kini memujinya? Keputusan cerdas. Demi mengganti kerja timnas Cina, PSSI siapkan kejutan di Stadion Harapan Papua. Apakah ini kunci kemenangan di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026? Temukan semua detail dan strategi mengguncang yang bisa mengubah segalanya di sini. Langkah gemilang. Yaakob Sayuri buka suara soal dipanggil ke timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang membuatnya bisa jadi kunci kesuksesan dan bagaimana ia bersiap menghadapi tantangan besar ini? Di luar dugaan, Rikumat sudah ungkap pesan mengejutkan untuk pesepak bola Indonesia, jangan terlalu ambisius menargetkan bermain di Jepang. Temukan alasan dibalik pernyataan kontroversial ini dan apa yang sebenarnya harus diperhatikan oleh para pemain untuk masa depan karir mereka. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Media Vietnam kena batunya. Remehkan timnas U19 Indonesia dan ejek mental pemain di AFF ternyata salah total. Timnas Indonesia mengguncang dengan menjadi juara. Temukan bagaimana hal ini bisa terjadi. Media Vietnam SOHA-VN berkali-kali salah memprediksi hasil pertandingan timnas U19 Indonesia di Piala AFF U19 2024. Prediksi pertama terjadi pada laga semifinal Piala AFF U19 2024 ketika timnas U19 Indonesia harus menghadapi Malaysia di laga semifinal pada 27 Juli 2024. Sebelum pertandingan, SOHA memprediksi Malaysia akan memiliki peluang besar mengalahkan timnas U19 Indonesia. Penilaian ini didasari oleh keberhasilan Malaysia meraih gelar juara Piala AFF U19 2 kali dari 3 turnamen sebelumnya, sementara Indonesia terakhir kali juara pada tahun 2013. Saat ini, Malaysia memang belum berkembang seperti Indonesia. Namun di grup U19, mereka sangat kuat dengan menjuarai 2 dari 3 turnamen sebelumnya, tulis SOHA. Tak aneh jika malam ini timnas U19 Indonesia digulingkan oleh Malaysia U19 untuk meneruskan ambisi kembali menjadi juara Piala AFF U19. Namun, prediksi tersebut salah besar. Timnas U19 Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 1-0. Prediksi SOHA kembali salah ketika mereka lebih menjagokan Thailand ketimbang timnas U19 Indonesia pada partai final Senin lalu. Sebelum pertandingan, SOHA memprediksi Thailand akan mengalahkan timnas U19 Indonesia dan menjadi juara. SOHA tidak melihat pemain muda Indonesia akan mampu bermain di bawah tekanan puluhan ribu supporter. Meski faktor tuan rumah menjadi keunggulan, namun juga menimbulkan tekanan psikologis bagi pemain muda Indonesia. Bermain di kandang sendiri di hadapan sorak-sorai puluhan ribu supporter bisa membuat anak didik Indra Syafri lebih tertekan dibandingkan Thailand.
Saat ini kemungkinan besar trofi juara akan menjadi milik tim pemberani dan spesial, yaitu Timnas U19 Thailand, tulis Soha. Lagi-lagi prediksi tersebut salah total. Timnas U19 Indonesia tampil luar biasa dan mengalahkan Thailand dengan skor 1-0. Gol kemenangan Garuda Nusantara dicetak oleh Jens Raven pada menit ke-17. Indra Syafri buat kejutan besar. Siap lepas pemain terbaiknya ke Timnas Indonesia Senior. Apa motif dibalik keputusan berani ini? Dan bagaimana dampaknya bagi masa depan Timnas? Temukan semua detailnya di sini. Pelatih Timnas U19 Indonesia, Indra Syafri, menyatakan bahwa ia siap untuk mengirim pemain-pemainnya ke Timnas Indonesia Senior jika diperlukan. Indra Syafri telah dikenal sebagai pelatih yang sukses mengasah banyak pemain muda berbakat dan keberhasilannya di berbagai kompetisi kelompok umur di ASEAN menunjukkan kualitas kepelatihannya yang sangat baik. Salah satu contoh sukses di bawah bimbingannya adalah penampilan gemilang Jens Raven di ASEAN Cup U19 2024. Indra Syafri percaya bahwa Timnas U19 Indonesia memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh. Sebagai pelatih, tugas utamanya adalah mempersiapkan para pemain muda ini agar siap untuk melangkah ke level yang lebih tinggi, yakni Timnas Senior. Indra Syafri menjelaskan bahwa proses ini memerlukan waktu dan peran pelatih sangat krusial dalam mengarahkan pemain. Ia berpendapat bahwa pemain-pemain muda lebih baik jika berkembang secara bertahap seperti buah yang matang di pohonnya. Dengan cara ini mereka akan semakin siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Saya percaya karena kita baru saja mulai berkembang, lebih baik biarkan para pemain ini berkembang secara alami, ujar Indra Syafri pada Selasa kemarin. Indra Syafri tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa pemain muda dari Timnas U19 akan dipanggil untuk bergabung dengan Timnas Senior di masa depan. Namun pemain yang terpilih harus memiliki potensi besar dan kesiapan untuk bersaing dengan para pemain senior yang sudah berpengalaman. Dia juga menambahkan bahwa ia bersama pelatih Nova Arianto yang saat ini melatih Timnas U19 Indonesia memiliki misi yang sama, memaksimalkan potensi pemain muda. Kami, baik saya maupun Coach Nova, fokus untuk menyiapkan generasi muda. Jika ada di antara mereka yang dianggap istimewa dan siap dicoba di tim senior, itu akan menjadi hal yang bagus, jelas Coach Indra. Indra mengharapkan adanya komunikasi terkait pemain-pemain yang mungkin akan dipanggil untuk Timnas Senior. Saat ini belum ada pembicaraan spesifik antara dirinya dan pelatih Shin Tae-yong mengenai hal ini. Namun Indra Syafri menegaskan bahwa dia akan selalu siap untuk mendukung kebutuhan Timnas Indonesia Senior dan akan membuka diri untuk komunikasi terkait pemain jika diperlukan. Saat ini belum ada komunikasi khusus mengenai hal ini. Tapi jika nantinya ada kebutuhan, saya yakin akan ada diskusi dan komunikasi lebih lanjut mengenai pemain-pemain yang bisa dipertimbangkan untuk Timnas Senior, jelas Coach Indra. Bikin gempar, Indra Syafri siap tepis label hanya jago di level ASEAN dan berani targetkan Piala Dunia U20 untuk Timnas Indonesia. Apa strategi ambisius dan rencana besar yang akan mengubah peta sepak bola Indonesia yang telah ia siapkan? Pelatih Timnas U19 Indonesia, Indra Syafri, bertekad untuk membuktikan kehebatannya di kompetisi yang lebih tinggi lagi. Indra Syafri telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa saat memimpin Timnas Indonesia di kompetisi antar negara-negara Asia Tenggara di level kelompok usia. Pelatih asal Sumatera Barat ini sudah mempersembahkan 4 trofi untuk Timnas Indonesia di semua level kelompok umur. Prestasi terbarunya adalah sukses membawa Timnas U19 Indonesia menjadi juara ASEAN Cup U19 2024. Trofi pertama diraih pada Piala AFF U19 2013 saat ia melatih generasi Evan Dimas dan kawan-kawan. 2 trofi lainnya diraih di Kamboja saat memimpin Timnas U22 Indonesia meraih Piala AFF U22 2019 dan medali emas SEA Games 2023. Meskipun prestasinya di level Asia Tenggara mengesankan, Indra Syafri sering mendapat sorotan negatif dari publik.
Banyak yang menilai bahwa pelatih berusia 61 tahun ini belum berhasil menunjukkan taringnya saat memimpin timnas Indonesia di kompetisi level Asia. Indra Syafri baru sekali meloloskan timnas U19 Indonesia ke Piala Asia U19 melalui jalur kualifikasi, tepatnya pada edisi 2014. Namun, perjalanan Garuda Nusantara terhenti di babak penyisihan grup saat putaran final. Prestasi lebih baik didapatkan pada tahun 2018 saat memimpin Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan di ajang yang sama. Timnas U19 Indonesia terhenti di perempat final setelah kalah dari Jepang. Di level U23, pencapaian Indra Syafri juga belum memuaskan publik Indonesia saat bermain di level Asia. Pada Asian Games 2022 di Cina, Indonesia terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Uzbekistan. Meskipun demikian, Indra Syafri menolak anggapan bahwa dirinya hanya unggul di level Asia Tenggara. Ia siap mengantarkan timnas U19 Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Tapi jangan dibilang saya spesialisasi AFF juga. Pada 2014 saya sudah berhasil ke Piala Asia dan pada 2018 kita masuk 8 besar Asia, ujar Indra Syafri. Sekarang saya diberi tugas lagi untuk bisa mengantarkan tim ini lolos kualifikasi Piala Asia. Setelah menjadi juara ASEAN Cup U19 2024, Indra Syafri menetapkan 2 target ambisius untuk timnas U19 Indonesia. Ia ingin membawa tim ini lolos ke Piala Asia U20 2025 dan Piala Dunia U20 2025. Gelar ini bukan target utama kami, ini hanya sasaran antara, ujar Coach Indra. PSSI menargetkan kami lolos ke Piala Asia U20 2025 dan Piala Dunia U20 2025. Kami harus bekerja keras lagi dan saya yakin bisa membawa tim ini ke sana, jelas Indra Syafri. Tak pernah menyangka, media Vietnam ketakutan dan terpukul saat timnas Indonesia mengguncang dengan melewati level timnas Vietnam dan Thailand. Apa yang membuat mereka panik dan bagaimana Indonesia mengubah dinamika sepak bola Asia? Media Vietnam Soha VN mengakui ketulusan hati Jens Raven dan merasa khawatir level timnas Vietnam dan Thailand akan terlewati oleh timnas Indonesia. Soha menilai proyek naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI berjalan sukses dan memberikan dampak jangka panjang. Pada awalnya, Soha berpendapat bahwa proyek naturalisasi PSSI tidak akan bertahan lama. Pasalnya pada akhir 2022, pemain yang dinaturalisasi adalah yang berusia di atas 28 tahun seperti Jordi Amat dan Sandy Walsh. Namun, PSSI kemudian memadukan pemain yang lebih matang seperti Tom Haye dengan pemain muda yang diproyeksikan untuk timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023 seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Saat ini pada awal 2024, sejumlah pemain di bawah 20 tahun segera dinaturalisasi menjadi WNI. Setelah Jens Raven, pemain seperti Mauresmo Hinoke, Dion Marks, dan Tim Geipens juga akan menyusul. Kehadiran pemain-pemain berkualitas baru ini memastikan bahwa kualitas timnas Indonesia tidak akan menurun dan inilah yang menarik perhatian Soha. Melihat air mata Jens Raven, kami perlu mengulang perdebatan apakah kebijakan naturalisasi Indonesia efektif dalam jangka panjang. Setelah menaturalisasi pemain keturunan yang agak tua, PSSI kini lebih bijaksana. Mereka menaturalisasi banyak pemain muda yang diproyeksikan memberi kontribusi bagi timnas Indonesia selama bertahun-tahun, tulis Soha. Dalam beberapa tahun terakhir, Thailand dan Vietnam menjadi pemimpin di kawasan Asia Tenggara. Namun tak aneh jika Indonesia segera melampaui Thailand dan Vietnam untuk menempati posisi puncak, lanjut Soha. Timnas Indonesia tercatat 3 kali berturut-turut mengalahkan timnas Vietnam senior di 2 ajang berbeda, yaitu Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara untuk Thailand, timnas Indonesia senior belum sempat bertemu dalam 2 tahun terakhir.
Namun di level kelompok umur, timnas Indonesia mengalahkan Thailand di berbagai ajang. Contohnya di final SEA Games 2023, semifinal Piala AFF U23 2023, dan final Piala AFF U19 2024. Sensasional. PSSI era Erick Thohir dianggap pahlawan. Simak bagaimana kepemimpinan dan langkah cerdasnya mengantarkan timnas Indonesia U19 menjadi juara Piala AFF. Apa yang membuat keberhasilannya begitu menggemparkan dan mengapa semua orang kini memujinya? Keberhasilan timnas Indonesia meraih gelar juara Piala AFF U19 2024 telah memicu gelombang apresiasi dan pujian besar dari publik pecinta sepak bola tanah air. Ketua PSSI Erick Thohir beserta timnya mendapatkan banyak ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerja keras mereka yang telah membawa prestasi membanggakan ini bagi bangsa. Diketahui timnas U19 Indonesia berhasil memenangkan Piala AFF U19 setelah mengalahkan Thailand dengan skor tipis di partai final. Gelar ini merupakan yang pertama bagi Indonesia dalam 11 tahun terakhir di ajang Piala AFF U19, sebuah pencapaian yang sangat dinanti-nantikan. Erick Thohir, yang secara langsung hadir di stadion untuk memberikan dukungan, mendapat banyak pujian dari berbagai kalangan. Netizen dan pecinta sepak bola Indonesia menilai bahwa di bawah kepemimpinannya, PSSI dan Timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan signifikan. Banyak yang menganggap Erick Thohir sebagai sosok yang mampu membawa perubahan positif dan kemajuan bagi sepak bola Indonesia. Salah satu komentar netizen yang viral adalah dari akun Mr. J yang menulis, "Respect dan hormat saya untuk Pak Erick Thohir, seperti tidak punya lelah untuk sepak bola Indonesia." Komentar ini mencerminkan rasa hormat dan penghargaan yang besar dari publik terhadap dedikasi Erick Thohir dalam memajukan sepak bola tanah air. Tidak hanya itu, akun lain juga menambahkan semenjak PSSI dipimpin Pak Erick Thohir, timnas Indonesia pelan-pelan sudah mulai bangkit. Komentar ini menggambarkan optimisme dan keyakinan publik bahwa di bawah kepemimpinan Erick Thohir, timnas Indonesia sedang menuju ke arah yang lebih baik. Bahkan kekhawatiran juga muncul mengenai masa depan PSSI jika Erick Thohir tidak lagi menjabat. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa netizen, mereka khawatir bagaimana sepak bola Indonesia akan berjalan jika suatu saat Erick Thohir tidak lagi memimpin. Hal ini menunjukkan betapa besar harapan publik agar Erick Thohir tetap berada di PSSI dan terus membawa perubahan positif. Semua ini tidak terlepas dari peran besar Erick Thohir dan timnya yang telah bekerja keras untuk membangun fondasi yang kuat bagi masa depan sepak bola Indonesia. Semoga prestasi ini menjadi awal dari lebih banyak lagi pencapaian gemilang di masa depan. Keputusan cerdas. Demi mengganti kerja timnas Cina, PSSI siapkan kejutan di Stadion Harapan Papua. Apakah ini kunci kemenangan di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026? Temukan semua detail dan strategi mengguncang yang bisa mengubah segalanya di sini. Cina membuat keputusan kontroversial saat menjamu timnas Indonesia pada pertandingan keempat Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 15 Oktober 2024. Timnas Cina yang dikenal sebagai skuad negeri tirai bambu memilih Stadion Qingdao sebagai tempat pertandingan. Jarak antara Stadion Qingdao dan lokasi mendaratnya pesawat timnas Indonesia di Beijing sekitar 7 jam perjalanan yang berpotensi menguras stamina pemain timnas Indonesia sebelum pertandingan. Apalagi beberapa hari sebelumnya, tepatnya pada 10 Oktober 2024, timnas Indonesia baru saja bertanding melawan Bahrain di kandang lawan yang tentunya semakin menambah kelelahan fisik para pemain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan tanggapannya mengenai pemilihan venue yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Cina CFA. Erick Thohir bahkan berseloroh bahwa Indonesia mungkin akan membalas tindakan tersebut. Saat di Cina, kami ditempatkan di kota yang jaraknya 6,5 jam dari Beijing. Tentu saja, setiap negara ingin mempersulit tim tamu. Kita ingin menjadi tuan rumah yang baik, namun jika kita dikerjai di luar negeri, kita akan membalas di Indonesia, kata Erick Thohir kepada media setelah pertandingan final Piala AFF.
Stadion Harapan di Papua, yang lebih dikenal sebagai Stadion Lukas Nmb, bisa menjadi alternatif kandang timnas Indonesia saat menjamu Cina. Atmosfer yang dihadirkan supporter di Papua bisa memberikan tekanan lebih kepada timnas Cina. Sebagai contoh, saat Persipura Jayapura menjamu lawan-lawannya di ajang AFC Cup di Stadion Mandala Jayapura, skuad Mutiara Hitam seringkali menang dengan skor telak. Tim-tim luar negeri seringkali sudah merasa gentar saat mengetahui mereka harus bermain di Jayapura. Contohnya saat Persipura Jayapura mengalahkan Al-Kuwait dengan skor 6-1 di leg kedua perempat final AFC Cup 2014, padahal Al-Kuwait adalah juara bertahan saat itu. Menarik untuk melihat venue mana yang akan dipilih PSSI saat timnas Indonesia menjamu Cina pada pertandingan ke-9 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 Juni 2025. Langkah gemilang, Yaakob Sayuri buka suara soal dipanggil ke timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang membuatnya bisa jadi kunci kesuksesan dan bagaimana ia bersiap menghadapi tantangan besar ini? Pemain baru Malut United, Yaakob Sayuri berbicara tentang peluangnya dipanggil ke timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika panggilan itu datang, dia akan menyambutnya dengan baik karena merasa itu adalah tugas negara. Skuad Garuda tergabung di Grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi lawan-lawan berat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Yaakob Sayuri mengatakan siap bergabung dengan tim Shin Tae-yong jika diberi kepercayaan kembali. Dia juga berjanji akan memberikan kontribusi terbaiknya untuk timnas Indonesia. Ya, kalau ada panggilan timnas sudah pasti akan bergabung, kata Yaakob Sayuri di Jakarta Senin kemarin. Mantan pemain PSM Makassar itu mengatakan bahwa jadwal pertandingan timnas Indonesia dan Liga 1 tidak akan bentrok seperti sebelumnya. Yaakob Sayuri merasa ini adalah perubahan positif agar klub tidak tarik ulur pemain. Di musim ini, kalau tidak salah ketika ada agenda timnas, liga diberhentikan ya, ucap Yaakob Sayuri. Timnas Indonesia baru akan melakukan pemusatan latihan pada 2 September 2024 sesuai dengan kalender FIFA. Dengan demikian, para pemain tidak akan bersama klub mereka selama musim 2024 hingga 2025. Pada pertandingan pertama, Timnas Indonesia akan bertanding melawan Arab Saudi. Pertandingan ini akan berlangsung di King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi pada 6 September 2024. Di luar dugaan, Riku Mat sudah ungkap pesan mengejutkan untuk pesepak bola Indonesia, jangan terlalu ambisius menargetkan bermain di Jepang. Temukan alasan di balik pernyataan kontroversial ini dan apa yang sebenarnya harus diperhatikan oleh para pemain untuk masa depan karir mereka. Pemain berdarah Jepang dan Indonesia, Riku Mat sudah memiliki pesan penting untuk pesepak bola muda di Indonesia agar mereka dapat mengembangkan karir profesional mereka. Riku Mat sudah menekankan bahwa pesepak bola muda di Indonesia tidak seharusnya hanya menargetkan bermain di Jepang. Hal ini disampaikan langsung oleh Riku Matsuda kepada awak media beberapa waktu lalu. Riku Matsuda meluangkan waktu untuk hadir di Jakarta guna melihat perkembangan sepak bola muda di tanah air. Dari pengamatannya, ia menilai bahwa pesepak bola muda di Indonesia memiliki talenta yang sangat bagus. Oleh karena itu, sudah saatnya mereka menetapkan tujuan karir yang jelas dan ambisius. Untuk menjadi pemain yang bagus, mereka harus menetapkan standar yang sangat tinggi. Saya berharap mereka tidak cuma menargetkan bermain di Jepang saja, tapi juga Eropa, kata Riku Matsuda. Pemain berusia 33 tahun itu juga berpesan agar pesepak bola muda di Indonesia mulai berusaha untuk menempatkan diri di lingkungan yang baik. Mereka harus mulai berkembang dan menunjukkan disiplin yang tinggi. Selain itu, Riku Matsuda menekankan pentingnya memiliki pikiran positif. Dengan pikiran positif, pemain akan lebih bertekad untuk berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Pemain harus bisa berkembang dan bertekad untuk lebih baik lagi ke depannya, kata Riku Matsuda.
Faktanya sudah ada beberapa pemain asal Indonesia yang pernah berkarir di Jepang, seperti Pratama Arhan dan Justin Hubner. Pratama Arhan bermain untuk Tokyo Verdy sebelum pindah ke klub Korea Selatan Suwon FC. Sementara itu Justin Hubner sempat bermain untuk Cerezo Osaka setelah dipinjamkan dari Wolves sebelum akhirnya kembali ke Inggris. Pastinya ada kesempatan bagi pemain Indonesia untuk bermain di Jepang. Kemarin ada Justin Hubner dan dia bisa menjadi contoh bagi pemain Indonesia yang ingin bermain di Jepang, tambah Riku Matsuda. Pesan Riku Matsuda ini penting bagi pesepak bola muda Indonesia untuk menetapkan standar yang lebih tinggi dalam karir mereka, tidak hanya berhenti di Jepang, tetapi juga menjajal kompetisi di Eropa. Dengan demikian mereka dapat mengembangkan kemampuan dan karier mereka secara maksimal, membawa nama baik Indonesia di kancah sepak bola internasional. Bikin heboh, Thailand dan Vietnam bersatu di FIFA Match Day September. Temukan semua detail dan analisis menarik di balik aliansi tak terduga ini. Apakah ini taktik terakhir mereka untuk mengejar ketertinggalan dari timnas Indonesia? Vietnam dan Thailand akan bersatu untuk menggelar laga persahabatan pada FIFA Match Day September 2024. Rencana ini muncul setelah keduanya gagal mengikuti jejak timnas Indonesia yang berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara timnas Indonesia bersiap menghadapi Arab Saudi dan Australia di grup C putaran ketiga pada September, Vietnam dan Thailand merencanakan turnamen sendiri. Menurut laporan dari The Tao, Vietnam mengundang Thailand serta juara Piala Eropa 1960 Rusia untuk mengikuti turnamen persahabatan bertajuk Ho Chi Minh City Cup yang akan berlangsung dari 4-10 September 2024. Kedua negara ASEAN ini akan bertemu dalam laga persahabatan sebagai persiapan menuju ASEAN Cup 2024 atau Piala AFF tahun 2024. Thailand diharapkan akan menghadapi tantangan berat dalam laga FIFA Match Day September mendatang. Selain melawan tim asuhan Kim Sang-sik dari Vietnam, mereka juga akan berhadapan dengan tim kuat lainnya. Jika Rusia batal ikut serta perempat finalis Copa America 2024, Panama direncanakan sebagai pengganti. Thailand dan Vietnam kini mulai terkejar oleh timnas Indonesia dalam persaingan menjadi tim terbaik di Asia Tenggara. Terbaru Thailand dan Vietnam harus melihat tim U19 mereka gigit jari menyaksikan timnas Indonesia U19 menjadi juara Piala AFF U19 2024. Vietnam terhenti di fase grup sementara Thailand berhasil melaju ke final tetapi dikalahkan oleh Garuda Nusantara dengan skor 1-0. Pertandingan persahabatan ini diharapkan dapat menjadi ajang evaluasi bagi Vietnam dan Thailand untuk memperkuat tim mereka menjelang ASEAN Cup 2024. Selain itu, pertandingan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dan kompetisi sehat di antara negara-negara Asia Tenggara. Turnamen persahabatan ini juga menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk mengukur kekuatan mereka melawan tim-tim internasional baik dari Eropa maupun Amerika Selatan. Bagi penggemar sepak bola di Vietnam dan Thailand, ini adalah kesempatan langka untuk menyaksikan tim nasional mereka berhadapan dengan tim-tim berkelas dunia. Shin Tae-yong tercengang. Pujian mengguncang untuk timnas Indonesia U19 setelah mereka menggebrak dengan menjadi juara Piala AFF U19. Temukan semua rahasia dan fakta mengejutkan di balik keberhasilan luar biasa ini. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia senior, mengungkapkan rasa bangga dan selamat kepada timnas Indonesia U19 setelah mereka berhasil meraih juara Piala AFF U19 2024. Ucapan tersebut disampaikan Shin melalui akun Instagramnya pada hari Selasa kemarin. Dalam pesannya, Shin Tae-yong tidak hanya memberikan selamat tetapi juga mengingatkan para pemain untuk segera fokus pada pertandingan mendatang di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Selamat kepada timnas Indonesia U19 atas kemenangan mereka di Piala AFF U19 2024. Ini adalah langkah awal yang baik untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi berikutnya di Piala Asia U20 2025, tulis Coach Shin di Instagram.
Kualifikasi Piala Asia U19 2025 dijadwalkan akan berlangsung di Jakarta pada bulan September 2024. Dalam babak kualifikasi ini, Timnas Indonesia U19 akan menghadapi 3 tim, yakni Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Timnas U19 Indonesia yang dipimpin oleh pelatih Indra Syafri meraih gelar juara Piala AFF U19 2024 setelah mengalahkan Thailand di final. Gol kemenangan dalam pertandingan tersebut dicetak oleh Jens Raven. Ini adalah gelar kedua Piala AFF U19 yang diraih oleh Timnas Indonesia. Gelar pertama diraih pada tahun 2013 dengan pelatih Indra Syafri yang saat itu menangani Evan Dimas dan kawan-kawan. Kesuksesan ini diharapkan dapat menjadi modal penting untuk menghadapi kompetisi yang lebih tinggi. Target utama PSSI untuk Timnas Indonesia U19 adalah lolos ke Piala Dunia U20 2025 yang akan diadakan di Chili. Untuk mencapainya, Garuda Nusantara harus berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 dan kemudian menembus babak semifinal untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia U20. Ini dia. Setelah menjadi juara dengan gemilang, kenapa Timnas Indonesia harus yakin dan siap menghadapi Piala Asia U20 2025? Temukan semua alasan mengejutkan dan strategi hebat di balik keberhasilan mereka yang bisa mengubah nasib di turnamen selanjutnya. Timnas U19 Indonesia berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Thailand di partai final Piala AFF U19 2024. Kemenangan ini diraih berkat gol tunggal yang dicetak oleh Jens Raven pada menit ke-18. Gol tersebut menjadi gol keempatnya dalam turnamen ini, menjadikannya pencetak gol terbanyak untuk Timnas U19 Indonesia. Titel juara ini membuat pelatih Indra Syafri berhasil membawa Timnas Indonesia meraih prestasi 2 tahun beruntun. Sebelumnya, ia berhasil membawa Timnas Indonesia U-22 meraih medali emas di SEA Games 2023. Saya ucapkan puji syukur kepada Allah SWT bahwa setelah tahun kemarin meraih medali emas SEA Games, tahun ini kita menjadi juara Piala AFF U19. Tentu ini menjadi motivasi bagi saya untuk lebih baik lagi, ujar Indra Syafri. Indra Syafri juga mengungkapkan bahwa trofi dan medali ini adalah hasil dari kerja keras para pemain yang telah mempersiapkan diri sejak Januari. Meski demikian, Indra Syafri meminta agar timnya tidak dipuji berlebihan karena mereka masih harus menjalani kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung pada 25 hingga 29 September 2024. Seperti yang kami sampaikan, target kami bukan hanya Piala AFF U19. Kami masih harus bertanding di Piala Asia U20 melawan Yaman, Maladewa, dan Timor Leste. Juara AFF ini menjadi modal moral dan kepercayaan diri untuk lolos ke Piala Asia U20, jelas Coach Indra. Pencapaian ini menambah daftar prestasi Indra Syafri yang telah 2 kali meraih trofi juara Piala AFF U19. Dengan keberhasilan ini, Indra Syafri dan timnya berharap dapat terus mengukir prestasi di tingkat yang lebih tinggi dan membawa nama Indonesia semakin bersinar di kancah internasional. Breaking news, Timnas Indonesia U19 siap mengguncang turnamen di Korea Selatan. Siap melawan Argentina dan Thailand sebagai persiapan mengejutkan untuk Piala Asia U20 2025. Temukan semua detail dan prediksi menarik di sini. Timnas Indonesia U19 akan berpartisipasi dalam turnamen internasional bertajuk Seoul Earthon Cup 2024 yang akan diselenggarakan di Korea Selatan dari 28 Agustus hingga 1 September 2024. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U19 akan menghadapi 3 lawan berat Timnas Korea Selatan U19, Timnas Argentina U19, dan musuh bebuyutan mereka, Timnas Thailand U19. Setelah meraih gelar juara di Piala AFF U19 2024, tim yang dilatih oleh Indra Syafri hanya mendapatkan waktu istirahat yang singkat.
Indra Syafri akan kembali mengumpulkan para pemain pada 11 Agustus 2024 untuk mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang akan digelar di Jakarta pada 25-29 September 2024. Timnas Indonesia U19 yang sering disebut Garuda Nusantara akan tergabung di grup F bersama Maladewa, Yaman, dan Timor Leste sebagai tuan rumah dan dengan melihat kekuatan calon lawan. Peluang Timnas Indonesia U19 untuk lolos ke Piala Asia U20 2025 dari posisi juara grup F terlihat sangat terbuka. Untuk mewujudkan target tersebut, persiapan yang matang sangat diperlukan. Oleh karena itu, pemusatan latihan akan dilakukan di Korea Selatan. Ini bukan kali pertama Timnas Indonesia U19 mengadakan pemusatan latihan di negeri Ginseng. Pada awal tahun 2022, di bawah asuhan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia U19 juga melakukan training camp di Korea Selatan. Saat itu, selain bertanding melawan tim Universitas, Timnas Indonesia U19 juga menghadapi Timnas Korea Selatan U19 sebanyak 2 kali. Namun hasil dari training camp tersebut tidak terlalu memuaskan. Timnas Indonesia U19 gagal melaju jauh di Piala AFF U19 2022 yang diselenggarakan di tanah air. Hanya finish di posisi ketiga grup A di bawah Vietnam U19 dan Thailand U19. Ini dia rapor pemain Timnas Indonesia U19 setelah menghancurkan Thailand di final Piala AFF. Kinerja nyaris tanpa cacat dan penuh kejutan. Temukan bagaimana setiap detail performa mereka membuat publik tercengang. Timnas Indonesia U19 keluar sebagai juara Piala AFF U19 2024 setelah mengalahkan Thailand U19 dengan skor tipis 1-0 di laga final. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Senin malam itu menandai pencapaian gemilang bagi tim asuhan Indra Syafri. Gol tunggal kemenangan Indonesia dicetak oleh Jens Raven pada menit ke-18, memanfaatkan umpan sepak pojok dari Kaviatur Rizky. Meskipun Timnas Indonesia U19 kalah dalam hal penguasaan bola serta menciptakan lebih banyak peluang, pertahanan kokoh Garuda Nusantara berhasil menahan segala upaya Thailand untuk membalas. Di laga final ini, Timnas Indonesia U19 menghadapi tantangan tambahan dengan cedera yang menimpa 2 gelandang mereka. Kaviatur Rizky hanya bisa bermain selama 35 menit sebelum digantikan dan Wolber Jardim harus keluar di awal babak kedua karena cedera. Meski demikian, semangat juang yang ditunjukkan Donitri Pamungkas dan rekan-rekannya patut dipuji karena mereka tetap berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Berikut adalah penilaian performa individu para pemain Timnas Indonesia U19 di laga final. Ikram Al-Ghifari 7,5. Kiper utama Indonesia ini melakukan 3 penyelamatan penting dan berhasil memotong beberapa umpan silang dari pemain Thailand. Penampilannya sangat berperan dalam menjaga gawang tetap bersih. Alvarez Buffon 7,5. Meskipun masih mengalami cedera di pelipisnya, Buffon menunjukkan permainan yang penuh determinasi. Dia berduel dengan keras untuk menghentikan serangan lawan dan tampil sebagai bek kanan di babak kedua, terus berlari hingga akhir pertandingan. Kadek Arel 8. Kadek Arel memainkan peran krusial dalam pertahanan, membuatnya sulit ditembus oleh serangan Thailand. Dia juga memberikan assist untuk gol kemenangan melalui tendangan sudut yang disambut Jens Raven dengan tandukan. Iqbal Gwijangge 7,5. Iqbal fokus pada tugas defensif, menjaga ketat striker Thailand dan membatasi pergerakan mereka. Dia juga mendapatkan kartu kuning di menit 84, namun tetap berhasil menutup pergerakan lawan dengan baik. Mufli Hidayat 7,5. Mufli tampil aktif di sayap kanan, sering membantu serangan namun tetap disiplin bertahan. Sayangnya dia mengalami cedera di menit 71 yang memaksanya untuk digantikan. Kaviatur Rizky 7. Meski hanya bermain selama 35 menit karena cedera, kontribusinya sangat berarti. Gol pertama Indonesia bermula dari tendangan sudut yang dieksekusi Kaviatur. Wolber Jardim 7. Wolber bermain hingga menit 52 sebelum cedera.
Dia menunjukkan performa baik dengan mobilitas dan semangat juang meski harus menghadapi beberapa duel keras. Dointri Pamungkas 7,5. Sebagai kapten tim, Doni lebih sering berada di area pertahanan untuk menutup pergerakan sayap Thailand meski hanya sesekali membantu serangan. Arliansyah Abdul Manan 7,5. Arliansyah tidak tampil seagresif di laga-laga sebelumnya, namun tetap memberikan ancaman bagi pertahanan Thailand dengan akselerasi sesekali. Jens Raven 8. Jens Raven menjadi pahlawan dengan mencetak gol tunggal kemenangan. Ia juga berperan sebagai tembok di lini depan, sering menang duel berkat posturnya yang besar. Rizky Afrizal 7,5. Rizky berperan dalam beberapa serangan balik meski tidak berhasil mencetak gol. Aksinya tetap memberikan peluang bagi Indonesia. Tony Firmansyah 7,5. Sebagai pemain pengganti, Tony tampil dengan energi tinggi dan semangat. Namun, terkadang dia terlambat dalam mengalirkan bola ke depan. Vigo Denis 7. Vigo masih berjuang untuk mengendalikan lini tengah, namun usaha kerasnya dalam merebut bola dari kaki lawan tetap terlihat. Arkan Kakak 6,5. Arkan Kakak mengalami kesulitan dalam menggantikan peran Jens Raven dan beberapa kali kehilangan bola saat mencoba membawa bola ke depan. Mufdi Iskandar 6,5. Ditugaskan untuk fokus pada pertahanan, akselerasinya tidak banyak terlihat di laga ini, namun tetap menjalankan tugas defensifnya. Mesaal Hamzah 7. Masuk sebagai bek jangkung, Mesaal memperkuat pertahanan dengan baik, terutama dalam duel udara, dan berhasil memenangkan beberapa duel bola atas. Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia U19 membuktikan kualitas mereka di pentas ASEAN, dan pencapaian ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi semua pihak yang terlibat.